Nabi nggih ngoten niku nggih. Riwayat Imam Bukhari fi Kitabit Tarikh juz 3 halaman 183. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'adz hina tuwfiya fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma suwiya alaihi qabruh sabbaha alaihi tawilan fasabbahna ma'ah wa kabbara alaihi tawilan wa kabbarna ma'ah faqulna ya Rasulullah lima sabbahta wa kabbarta alaihi qala lamma tadayaqa alaihi qabru sabbahtu wa kabbartu alaihi fafarrajallahu anhu. Le jelas lah. Sokeh, ya sokeh pol Mas Bukhari. Sokeh. Sokeh. Kono mesti sokeh. Sahih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halo, saya mau niru ini. Halo, mau meniru Kiai Haji Marzuki Mustamar. Halo. Jadi ini saya masih dalam suasana berkabung dari berbagai macam banyak persoalan yang muncul di dalam memahami agama. Ini lagi-lagi salah lihat kitab barangkali dari Kiai Haji Marzuki Mustamar ketika beliau mempresentasi bahwasanya Imam Bukhari katanya meriwayatkan sebuah hadis, yaitu sebuah hadisnya begini kira-kira, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'adz, ya, yaitu ila Sa'ad bin Mu'adz hina tuwafi, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalatkannya. Itu dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh, saya hanya meniru perkataan, kalau ada salahnya ya dikoreksi. Meniru perkataannya Kiai Haji Marzuki Mustamar yang kemudian sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sabbaha alaihi tawilan, sabbaha alaihi tawilan fasabbahna ma'ahu, kabbara alaihi tawilan, kemudian fakabbarna ma'ahu, lalu kami bertakbir. Lalu para sahabat bertanya, lima sabbahta wa kabarta ya Rasulullah, kepada siapa engkau ya Rasulullah bertakbir itu, untuk apa? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban bahwa Mu'adz bin Jabal itu adalah orang yang soleh. Tadayaqa alaihi, lalu bumi itu menghimpit Sa'ad bin Mu'adz. Itu hadisnya seperti itu. Jadi dikatakan kabbartu wasabbahtu ala Mu'adz. Jadi kami ini, aku ini takbir dan bertasbih atas Mu'adz. Nah, melihat dari teks hadis ini, sebenarnya yang pertama, hadis ini tidak pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau dilihat dalam kitab Imam Bukhari sebagaimana yang dikatakan oleh Marzuki Mustamar bahwa Imam Bukhari meriwayatkan hadis
himpitan dalam kubur ini tidak benar. Yang terdapat di dalam kitab tarikh ya, kitab tarikh. Dalam juz berapa katanya beliau itu, ternyata tidak ada hadis yang menyatakan bahwa hadis itu adalah riwayat Imam Bukhari. Tetapi kalau dilihat dalam berbagai kitab yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar ini, riwayat yang datang dari Imam Ahmad, kemudian Nasai dan Tabrani, itu yang kalau kita lihat ya, jika ini bisa diperiksa dalam kitab-kitab beliau. Lafaz hadis sebagaimana yang diucapkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar itu bukan lafaz hadis Imam Bukhari. Jadi bukan lafaz hadis Imam Bukhari, tetapi lafaz hadis dari ulama hadis Imam Ahmad bin Hambal. Ini saja sudah keliru, berdusta atas nama Imam Bukhari. Sungguh mengerikan. Kalau kemudian silahkan periksa. Kalau salah, saya ingin mengakui kesalahan saya. Dalam kitab Imam Bukhari, bab yang ditunjukkan oleh beliau, kalau memang ada hadis yang seperti itu. Kemudian yang kedua itu bukan dalil tahlilan, tapi dalil himpitan kubur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah itu bukan ucapan seperti kita. Peristiwa Mu'ad ini yaitu peristiwa tiba-tiba, atau apa ya, peristiwa sekonyong-konyong lah. Sekonyong-konyong. Artinya sebuah peristiwa yang terjadi di saat itu. Dan kalau ingin lebih luas lagi, ada hadis-hadis Nabi yang ditulis dalam sebuah hadis, dalam sebuah kitab khusus, yaitu himpitan dalam kubur. Jangankan Sa'ad bin Mu'ad yang tidak akan dihimpit kubur, bayi saja yang tidak punya dosa itu akan mengalami himpitan dalam kubur. Termasuk dalam hadis yang lain disebutkan juga terjadi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya perbedaannya, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami himpitan dalam kubur sama halnya seorang ibu yang sedang yaitu mengasuh anaknya, memeluk anaknya, memeluk putranya. Itu yang terjadi kepada Rasulullah. Beda dengan orang seperti kita. Himpitan kubur itu cukup dahsyat menimpa diri kita. Berkaitan dengan bacaan tasbih yang dibaca oleh Rasulullah, tidak pernah terjadi dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah, peristiwa yang terjadi kepada Sa'ad bin Mu'ad ini adalah peristiwa dadakan. Kalau di Jakarta itu ada tahu goreng dadakan ya, di Jakarta itu. Tahu goreng dadakan. Nah, yang tentu saja kalau berbicara tahu goreng dadakan, ya peristiwa dadakan yang akan terjadi. Ya. Jadi peristiwa Sa'ad bin Mu'ad itu adalah peristiwa bisa dikatakan peristiwa yang tak pernah terjadi kepada sahabat yang lain.
sahabat-sahabat yang lain itu tidak ada yang kemudian dibacakan tasbih sebagaimana yang dibacakan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Apalagi dikatakan bahwa Sa'ad bin Mu'ad itu orang soleh. Rasulullah sendiri misalnya ketika meninggal, tidak ada satupun riwayat kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah Rasulullah, kemudian para sahabat membaca tasbih, membaca takbir sebagaimana yang terjadi pada Sa'ad bin Mu'ad. Itu nggak pernah terjadi di saat Rasulullah meninggal. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain, tak terdengar dari Rasulullah hadis-hadis yang sama meriwayatkan tentang perbuatan Rasulullah membaca tasbih kepada sahabat-sahabat yang lain. Kalau itu dikatakan dalil tahlilan, terlalu naif itu. Kacau berarti pemikiran kita. Dan tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis dalil tahlilan. Sekelas Imam Syafi'i misalnya, penulis kitab agungnya itu yaitu kitab kitab Musnad Imam Syafi'i, kitab Imam Syafi'i. Tak pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i ucapan seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tak pernah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang ahli hadis bahwa itu adalah dalil tahlilan. Tapi kemudian datang ulama sekarang ini yang merasa lebih cerdas, lebih pandai dari Imam Bukhari, merasa lebih cerdas, lebih pandai dari Imam Muslim, merasa lebih cerdas dan pandai dari Imam Nasai, merasa lebih cerdas dari Imam Abu Daud, merasa lebih cerdas dari Imam At-Tirmidzi, merasa lebih cerdas dari Imam Ibnu Majah, dari Imam Malik, dari Imam Ahmad bin Hambal, dari Imam Ad-Darimi, dari Ibnu Hibban, dari Imam Baihaqi, yaitu Al-Huzai Ibnu Khuzaimah, dari Imam Tabrani. Tak ada satupun yang menyatakan bahwa yang dilakukan Rasulullah itu adalah tahlilan. Tiba-tiba muncul umat sekarang ini yang jauh dari Rasulullah, yang jauh dari para imam, memastikan bahwa itu adalah dalil tahlilan. Ini bisa dikatakan ngawur, jauh dari kebenaran, karena sama sekali tak ada sentuhan dengan tahlilan yang terjadi di abad sekarang ini. Itu ya, yang terakhir. Silahkan, kalau memang bisa ditunjukkan bahwa itu ada dalam kitab Imam Bukhari, ya, mungkin ada dari santri-santrinya yang bisa menemukan, silahkan tunjukkan. Dalam kitab Imam Bukhari tadi, dalam kitab tarikh yang dikatakannya itu tadi, yaitu fi kitab tarikh itu dikatakan, karena dalam Imam Bukhari itu ada yang disebut kitab sebagai judulnya, kemudian juga ada babnya, ada halamannya. Silahkan itu dicari yang seperti itu. Jilid yang dikatakan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Apa memang benar Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut? Ini tantangan ya dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita seluruhnya menjadi orang yang jujur, tidak menutup-nutupi kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.